Hai Sobat Royal Chess, welcome back to my channel. Teman-teman, kita akan melakukan pembahasan dari game turnamen prestisius yang sedang berlangsung, Super Chess Classic Romania 2026. Who will win this year first classical Grand Chess Tour event? Ya, ini adalah event pertama catur format klasik dalam rangkaian Grand Chess Tour. Kalau kemarin teman-teman ingat, ada turnamen Rapid and Blitz di Warsawa, Polandia. Dan kita akan bahas Sindarov, calon juara dunia, melawan Pragnananda Ramesbabu. Ini seperti ulangan ya, karena baru-baru aja mereka bertemu di turnamen kandidat. Mampukah Prak membalas kekalahan di turnamen kandidat? Ini yang menarik. Ini game yang disajikan oleh dua pemain muda, sangat brutal, akurasi dua-duanya di atas 90%. Jadi sangat akurat banget. Seperti apa gamenya? Jangan lupa, jangan di skip iklannya. Kasih hype dulu untuk video ini, kasih like dan bantu share ke teman-teman Anda ya, ke keluarga Anda biar makin pinter lah main catur. Sindarov, pecatur Uzbekistan, memulai dengan E4, dijawab Prak dengan E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, putih bishop ke petak C4, hitam bishop C5. Ini adalah posisi teori Italian game atau Giocho Piano game, bukan Tauco ya, Giocho Piano game teman-teman. Putih C3, hitam kuda ke petak F6, dan seperti biasa Sindarov bermain dengan pilihan open position, posisi terbuka. D4, makan lagi, gajah B4 skak, kemudian putih kuda B ke petak D2. Sebenarnya ada variasi gajah D2 dan kuda C3 juga. Kuda B ke petak D2, hitam sikat pion di petak E4 karena pin dari gajah di petak B4. Putih kemudian mendorong pion D5. Hitam melakukan pertukaran kuda, dimakan lagi dengan bishop, tukar lagi, makan lagi dengan queen, dan kuda mundur ke petak E7. Loh, putih kalah satu pion di middle game? Yap, tapi coba kalian lihat, hitam masih memiliki struggle dalam pengembangan perwiranya. Putih memilih untuk mengamankan raja ke sayap menteri, hitam D6 dulu sebelum pion didorong. Kemudian putih H4 menyiapkan serangan sayap raja. Hitam tidak takut dan langsung memilih rokade juga. Putih H5, hitam stop dulu pion putih dengan H6. Karena kalau dibiarkan sampai baris ke-6, bahaya banget ya. Kemudian putih tidak berhenti di situ. Dia memindahkan benteng ke petak G1, benteng D, dengan tujuan mendobrak lewat G4. Dan mungkin akan melakukan G5. Pragnananda coba stop itu dengan menaruh gajah di petak G4. Apa yang dilakukan oleh Putih harusnya di sini benteng H4, tapi Sindarov kurang tepat dengan kuda H4. Dan hitam mainkan langkah queen ke petak D7, melewatkan taktik, tapi ada pilihan lain ya, benteng E8 ya teman-teman. Tapi queen D7 dapat dimengerti lah, tujuannya untuk mengeluarkan menteri dan menghubungkan dua benteng juga. Nah, di sini apabila putih bermain dengan F3, hitam akan berani untuk ngambil pion H5, dan kalau G4 akan berani untuk gajah G6. Kalau didorong G5 ya H5 aman. Jadi itu idenya. Tapi putih di sini lebih pilih bishop D3 dulu. Wah, buat apa ya? Ya tujuannya kalau dimakan nanti putih bakal G4. Gajah G6 kemudian akan kuda F5. Jadi ini bahaya buat hitam ya, karena kalau dimakan terbuka nih jalur G-nya dan bisa sacrifice pada petak H6. Gajah D3 dimainin, hitam nggak makan pion langsung, benteng F E8. Tahu dong itu tipuan. Kalau F3 masih ada gajah F5, putih mainin gajah C2. Harusnya F3 tetap langkah yang terbaik. Tujuannya dia mungkin mau menteri D3 ke sini ya. Dan hitam propilaksis mencegah ide itu dengan menteri B5 sekaligus ancam pion D5. Putih F3, hitam gajah H5. Menurut Pragnananda ini aman. G4 dimainin, gajah G6 dan putih kuda F5. Prak unggul 2 pion, tapi putih coba menyerang ke sayap raja. Bahayakah ini? Hitam mainkan langkah menteri C5, tujuan untuk mengikat raja. Raja langsung taktis ke petak B1. Hitam mengambil pion di petak D5. Wah, banyak sekali. Hitam dapatkan pion lagi. Dan barulah Sindarov melakukan langkah sacrifice the knight. Serangan ke sayap raja itu akhirnya dimulai dengan pengorbanan kuda di langkah ke-22. Loh, dimakan dong? Yap, kemudian putih gajah makan G6. Pion makan G6 dan putih benteng C1 terlebih dahulu. Langkah yang tepat ya. Menteri B5 dan kemudian putih lanjutkan dengan menteri makan H6. Hitam skak menteri D3 sambil menjaga pion G6, raja A1, dan hitam di sini
lumayan nih, cukup membingungkan posisinya ya. Karena kita bisa lihat di sini putih tujuannya mau menteri petak H7 atau H8. Pragnananda menemukan langkah yang akurat menteri D7. Jadi nih Pragnananda bagus banget nih, 3 kali great move, menteri ke petak B5, menteri D3, menteri D4. Tujuannya apa? Dia mau menteri ke petak G7 kalau pion dimakan G6. Dan putih menteri H7, raja F8, dan kemudian menteri makan pion G6. Ya, langkah berikutnya dari putih nggak bisa benteng H8, masih ada queen. Jadi di sini hitam mengambil kesempatan dengan harusnya menteri F6 ya, sudah aman di sini. Tapi hitam di sini langsung counter dengan benteng E2 sehingga memberikan keuntungan buat putih untuk melakukan skak. Jadi kalau tadi menteri F6 tuh mencegah skaknya ya. Kemudian raja geser dan kemudian skak lagi, raja F8 sempat terjadi pengulangan dan akhirnya Prak berani untuk memilih langkah raja D8. Kalau bolak-balik remis nih. Nah, akhirnya dia berani untuk lanjut terus dengan raja D8 walaupun keunggulannya tipis. Dan dia memiliki masalah karena bentengnya belum keluar ya. Langkah 33, skak menteri G8, benteng menutup, menteri G5, kuda ke petak E7. Putih coba mengunci dengan pin benteng C ke petak E1, menteri D3 hitam dengan tujuan mencegah benteng ke petak H7 dan putih benteng E3. Ya, harusnya di sini putih mainin langkah pionnya, tapi mungkin tujuannya mau double rook ya. Hitam di sini menteri G6, kemudian menteri B5 terpaksa pindah ya. Kalau misalkan dia di sini tetap jaga menteri H4, maka menteri F7 aman. Kalau misalkan di double rook, ya maka akan raja D7 aman. Kemudian kudanya akan diaktifin untuk ditukar. Menteri B5, benteng B8, benteng HE1, A6 dimainin, menteri A4, B5. Ya, dikasih tuh pion. Kalau dimakan ngapain ya? Kalau dimakan raja D7 dan kudanya diaktifin. Sindarov nggak mau itu, dia menteri A5, hitam menteri F7 pelan-pelan untuk merapikan posisi dan mau keluar dari tekanan. Benteng C1 dan akhirnya keluar tekanan dengan kuda D5, benteng D3, benteng B6 dan langkah ke-42 ini putih menyerah. Jadi inti dari permainan ini gimana tuh? Jadi intinya Sindarov berani untuk mengambil game yang penuh taktik tapi sebenarnya merugikan buat dia. Cuma kalau lawannya nggak tepat ini akan berbahaya. Dan hebatnya Pragnananda sebagai pemain hitam mendapatkan keunggulan dengan resiko untuk bertahan total ya, bertahan dan harus keluar dari tekanan ini. Kalau dia selamat akhirnya menang, dan inilah yang terjadi. Jadi itulah yang terjadi teman-teman. Makanya selalu menarik untuk melihat game-game seperti ini, game-game yang penuh resiko menang dan kalah. Kalau si hitamnya nggak tepat dalam defense, putih menang. Tapi kalau hitamnya tepat defense-nya, jadinya kalah putihnya gitu. Ya, akan selalu menarik nonton seperti ini daripada yang biasa-biasa aja ya, yang akhirnya remis gitu. Nah, dengan kemenangan ini sangat krusial ya. Karena Pragnananda tentu mendapatkan mental yang bagus ya setelah kekalahan di turnamen kandidat. Dan dari hasil yang lain, ada kemenangan yang diraih juga oleh Vincent Keimer mengalahkan Daniel Bogdak ya dari tuan rumah catur Romania, dan Jordan Van Foreest remis melawan Wesley So, Caruana remis melawan Anish Giri. Jadi sekarang MVL menempati peringkat 1 bersama dengan Keimer dan Pragnananda dengan 1,5 ya setelah MVL menang melawan Ali Reza di babak sebelumnya. Di babak ini ya MVL menang, betul. Nah, total akan ada 9 babak, masih jauh ya. Di babak berikutnya Pragnananda akan melawan Keimer, MVL bertemu dengan Sindarov, Anish Giri, Ali Reza, Wesley So dan Caruana. Kemudian Daniel Bogdak akan berhadapan dengan Jordan Van Foreest. Siapa jagoan Anda di turnamen ini? Coba komen, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Akurasinya 97%, gokil banget ya.